Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Azizi Ramdhani sebagai salah satu peserta dari Bootcamp Telu XLD CNS Java C Sharp Oracle Fusion Institute. Di sini saya akan menjelaskan tentang mission kedua dari materi Java. Untuk soalnya adalah kita harus membuat sistem manajemen SDM dengan menggunakan array untuk menjelaskan karyawan baru ke departemen yang tertentu. Departemen mengelola karyawan akan dipreferensi dan karyawan juga mengetahui departemen tempat mereka berada. Awalnya seluruh karyawan berjumlah 20 orang dan semuanya ditugaskan ke teknologi. Namun, kelipatan karyawan yang ID-nya merupakan 2 akan dipindahkan ke tim SDM dan yang kelipatan 5 akan dipindahkan ke tim keamanan. Jika memenuhi kedua syarat tersebut, maka akan dipindahkan ke tim keamanan juga. Tim teknis dapat menampung hingga 100 orang dan tipe sumber daya manusia dan keamanan masing-masing nih. Baik, kita akan mulai dari kelas yang pertama. Di sini saya sudah membuat yaitu employee.java, juga dengan nama package yang sesuai. Yang pertama, kita harus menginisialisasi nilai field dan employee yang diterima sebagai parameter. Di sini bisa dilihat field metodenya, ada map ID, name, dan departemen sesuai dengan yang di kelas diagram. Lalu juga ini adalah untuk konstruktor employee-nya yang bertipe ID dan name. Di sini konstruktor. Dan juga ada maximum. Lalu kita juga harus membuat getter setter untuk ID, lalu nama, dan juga kita butuh getter namun hanya untuk max number saja. Yang pertama ini adalah getter setter ID, lalu ini ada getter setter nama, dan ini ada getter untuk max num juga. Oh maaf, itu di departemen. Untuk employee, getter setter ID, dan getter setter nama saja. Oh, namun juga ada getter setter untuk departemen. Di sini getter setter departemen. Lalu juga ada variable toString yang berguna untuk mencetak eh, ID dan nama serta departemen karyawan tersebut. Di sini fungsinya. Untuk departemen, untuk kelas departemen, yang kita butuhkan adalah konstruktor departemen, yaitu string, ID, nama, dan maksud. Di sini sudah bisa dilihat. Lalu juga kita membuat fit metodenya ada ID, name, maximum, maximum, dan employee list. Lalu untuk getter setternya ada ID dan name. Di sini sudah dibuat. Dan kita juga membutuhkan getter namun hanya untuk max 6 saja. Lalu fungsi yang dibutuhkan selanjutnya adalah get employee count, yang dimana kita akan mendapatkan jumlah karyawan yang sedang berada di departemen tersebut. Yang pertama kita inisialisasi dulu sebuah variabel kosong bernilai 0, lalu kita loop sampai kita menemukan employee yang bernilai 0 di dalam array employee list kita di dalam departemen. Lalu kita akan return variabel tadi. Dan itu bagaimana cara kita mendapatkan count dari total employee yang ada di departemen kita. Yang kedua ada print employee list. Di sini kita hanya perlu menggunakan fungsi .toString dari employee tadi untuk memprint employee tersebut. Lalu kita harus juga memprint semua employee yang ada di departemen. Jadi tinggal hanya meluk dari indeks kosong sampai dengan total employee yang ada di departemen tersebut. Lalu untuk function cannot employee, kita hanya menggunakan function get employee count tadi. Lalu kita mengecek apakah total karyawan yang di departemen lebih atau kurang dari max 6.
Jika kurang, maka kita masih bisa menambahkan employee baru. Namun jika tidak, maka ini akan return false. Lalu fungsi selanjutnya adalah delete employee, yang dimana kita akan mencari employee yang sesuai dikasih dengan parameter dari total employee yang semua kita miliki. Jika employee tersebut ketemu di sini kondisinya yaitu dot equals employee, maka kita akan mendelete employee tersebut dengan cara menggeser employee di indeks sebelumnya ke indeks yang sekarang. Jadi di sini J sama dengan J+1 atau dengan indeks setelahnya. Lalu untuk get employee count-nya, yaitu indeks terakhir, kita juga akan menjadikannya nol, karena dia sudah dipindahkan ke indeks yang sebelumnya. Terakhir ada function add employee, yang dimana kita hanya menggunakan else biasa, yaitu if kita masih bisa mendapatkan employee menggunakan fungsi can add employee, maka kita akan menambahkan karyawan baru pada indeks terbaru, yaitu kita mendapatkannya dengan get employee count. Get employee count akan memberitahu kita total jumlah karyawan kita saat ini, yang juga merupakan indeks terbaru yang masih kosong di dalam list kita. Kalau jika tidak, maka kita print departemen sudah penuh dan tidak ada orang lagi yang bisa ditambahkan ke departemen tersebut. Lalu terakhir ada class management test. Yang pertama, kita akan menginisialisasi string berjumlah, menginisialisasi array bertipe object employee yang berjumlah 20 sesuai yang ada di sampel. Dan sesuai juga yang dengan definition nomor 1. Dan yang kedua, kita akan membuat 3 objek departemen, yaitu ini, departemen teknis, SDM, dan keamanan. Dan kita juga akan mempassing parameter sesuai dengan sampel data departemen ini. Lalu juga, maaf, saya lupa menyebutkan tadi sebelumnya, kita juga harus membuat string nama-nama dari employee, karena di sini kita sistemnya bukan dengan input manual, namun kita akan membuat atau menghardcode nama-nama dari employee secara tersendiri. Jadi ini ada nama-nama employee yang dari sampel run. Baik, untuk selanjutnya kita akan uh, mengprint atau membuat objek employee baru dan meng-add-nya ke departemen teknis sesuai dengan yang ada di sampel run. Jadi di sini 20 orang semua ini akan masuk ke departemen teknis. Pertama kita loop dulu dari 1 sampai 20, lalu kita akan membuat string format agar bisa mengasih employee ID sesuai dengan urutan masing-masing. Jadi M01, 02, 03, dan seterusnya menggunakan formatting ini dan menawarkan I+1 karena ini indeks yang sesuai. Lalu kita print ID dan nama employee tersebut. Lalu pada objek employee karyawan, kita akan membuat objek employee baru dengan ID yang kita sudah format tadi dan nama dari array nama yang kita hardcode tadi. Lalu untuk karyawan pada indeks ini kita akan set departemennya ke teknis. Semua seperti itu sampai 20 kita akan set departemen mereka ke teknis. Lalu kita juga akan add employee ke departemen teknis. Lalu pada bagian 2 ada status setelah terjadi transfer. Jadi kita harus mengecek dari semua karyawan yang ada dari 1 sampai 20 dan memindahkan mereka sesuai kelipatan masing-masing. Jadi yang pertama untuk kasus pertama yaitu jika mereka ada kelipatan 2 dan kelipatan 5. Maka jika hal tersebut memenuhi, kita akan memindahkan mereka ke tim keamanan. Namun sebelum kita melakukan pemindahan, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah total karyawan yang ada di Departemen Keamanan belum melebihi kapasitas yang mereka bisa
temukan, eh, yang bisa mereka dapatkan. Jadi kita akan melakukan keamanan.get employee count kurang lebih dari keamanan.get max 6. Jadi di sini akan mendapatkan total karyawan yang ada dan ini akan mendapatkan kapasitas dari mereka. Jika hal tersebut memenuhi, maka kita akan memindahkan karyawan tersebut. Dengan yang pertama, kita harus mendelete karyawan tersebut dari departemen yang ada. Jadi seperti ini, karyawan.getDepartment mendapatkan departemen dia, lalu dari departemen dia, karena itu berupa objek departemen, kita akan menggunakan fungsi that employee yang ada di kelas departemen. Maka karyawan tersebut akan dihapus dari departemen yang ada. Lalu selanjutnya untuk Lalu selanjutnya, karena kelipatan 2 dan 5 adalah ditambahkan ke keamanan, maka kita akan menggunakan keamanan.add_employee yang baru ya, sesuai dengan indeksnya, yaitu karyawan I. Lalu pada array karyawan, kita akan mengset departemennya pada keamanan. Selanjutnya, untuk percobaan FL selanjutnya, kita persis melakukan sama seperti itu, namun pada kelipatan 2, kita akan menambahkannya ke SDM, ke tim SDM. Untuk kelipatan 5 saja, maka kita menambahkannya ke keamanan. Lalu terakhir, kita akan memprint semua departemen dan semua karyawan yang mereka miliki. Baik, kita akan coba. Baik, di sini hasilnya sudah sesuai dengan definition. Yang pertama, ada 20 orang, semua tim teknis. Lalu setelah terjadi transfer, ada 11 orang teknis, 4 orang keamanan, dan 5 orang tim SDM. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.